Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, kita lanjutkan tafsir surat Al-Qadar bagian kedua. Pada edisi sebelumnya telah kami sampaikan tentang Lailatul Qadar. Pada malam itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan seluruhnya. Selamat dari segala kejahatan dan keburukan apapun. Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi harinya. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar merupakan salah satu kekhususan umat Islam ataukah juga terdapat pada umat sebelumnya? As-Suyuti membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari Anas. Beliau berkata, Innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadr walam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah memberikan Lailatul Qadr untuk umatku dan tidak memberikannya untuk umat-umat sebelumnya. Akan tetapi hadis ini maudhu. Hadis maudhu ini artinya hadis palsu ya. Maksudnya hadis palsu. Ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi tetapi sifatnya bohong. Disebut juga hadis palsu, sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau sandaran. Al-Qurtubi menyatakan adanya ijma' para ulama bahwa Lailatul Qadar juga terdapat pada umat-umat sebelum umat Islam. Ibnu Katsir dan As-Suyuti di dalam tafsir mereka membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya yang berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariya a'marun nas qablahu aw masya Allah min zalika fa ka'annahu taqassara a'maru ummatihi an la yablughu minal amali mithla alladhi balagha ghairahum fi tulil umri fa'tahullahu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah sampai akhirnya usia umat semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal. Karena panjangnya usia mereka, maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadr yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu Ibnu Katsir mengomentari hadis ini dan berkata, yang diisyaratkan hadis ini ialah
adanya Lailatul Qadar pada umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Beliau juga membawakan hadis lain, yaitu dengan menukil riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada selainnya?" Beliau berkata, "Pada bulan Ramadan." Kemudian Abu Dzar berkata, "Berarti sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah setelah mereka wafat malam Lailatul Qadar tersebut diangkat, ataukah malam tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat?" Nabi menjawab, "Akan tetap ada sampai hari kiamat." Kemudian Ibnu Katsir berkata, pada hadis ini pun ada isyarat seperti telah kami sebutkan pada hadis pertama, bahwa Lailatul Qadar akan tetap terus berlangsung sampai hari kiamat pada setiap tahunnya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian kaum Syiah bahwa Lailatul Qadar sudah diangkat, tidak akan terjadi lagi. Ini disebabkan mereka salah dalam memahami hadis yang akan kami bawakan sebentar lagi. Karena maksud hadis yang sesungguhnya ialah diangkatnya pengetahuan tentang saat terjadinya malam Lailatul Qadar. Juga ada isyarat bahwa Lailatul Qadar khusus terjadi pada bulan Ramadan saja dan tidak pada terjadi bulan-bulan lainnya. Pendapat inilah bahwa Lailatul Qadar terdapat juga pada umat-umat sebelum umat Islam, yang didukung kuat oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, karena banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Pemirsa, dari uraian di atas bisa kita cerna ya, bahwa kita urai gitu. Lailatul Qadar sesungguhnya akan terjadi sampai hari kiamat, dan terjadinya pada bulan-bulan Ramadan. Kemudian timbul satu pertanyaan, kapankah Lailatul Qadar? Maksudnya kapan Lailatul Qadar terjadi gitu ya, pertanyaan. Sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada satu malam saja dari bulan Ramadan pada setiap tahun. Akan tetapi tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, sehingga banyak hadis-hadis dan asar yang menerangkan waktu malam yang mungkin terjadi pada Lailatul Qadar. Di antara waktu yang diterangkan hadis-hadis dan asar-asar tersebut adalah sebagai berikut. Jadi bisa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam pertama di bulan Ramadan. Ini di Ibnu Katsir berkata, ini diriwayatkan oleh Abu Rajin Al-Qaili, seorang sahabatnya. Bisa juga Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-17 pada bulan Ramadan. Ibnu Katsir berkata, dalam hal ini Abu Daud telah meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dengan mauquf darinya Zaid bin Arqam dan Utsman bin Ali Al-Ash, dan ini adalah salah satu perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Mereka semua beralasan
pada malam ke-17 Ramadan adalah malam terjadinya perang Badar yang terjadi pada malam Jumat, malam ke-17 dari bulan Ramadan, dan pada pagi harinya terjadilah perang Badar. Itulah hari yang telah dikatakan dalam firman-Nya, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Bisa juga Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-19 pada bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa terjadi pada hari ke-19, kemudian ke-21, bisa pula terjadi 2 malam ke-23, ke-24, ke-25, ke-27, ke-29. Bisa pula terjadi malam Lailatul Qadar itu terakhir pada bulan Ramadan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dalam bulan Ramadan, hendaknya kita mengisi kegiatan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan amal ibadah, puasa, sholat tarawih, sholat wajib, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. 10 malam terakhir itu iktikaf, memperbanyak permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang lain yang kita amalkan pada bulan Ramadan ini, dan janganlah disia-siakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah uraian secara singkat tentang Lailatul Qadar, atau sering disebut juga malam 1000 bulan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan dan kita amalkan di bulan yang mulia ini. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.